조 소원이 뭔데? 약떡. 여기 엄마. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang dulunya sangat bahagia dan sempurna. Bersama seorang ibu bernama Seo Ah, ayah Woo-jin, dan seorang anak laki-laki bernama Jae-ho. Namun semuanya berubah ketika Seo Ah harus meninggal karena penyakitnya. Antara surga dan bumi ada tempat yang disebut negeri awan. Orang-orang tinggal di sana hingga mereka dilupakan sebelum naik ke surga. Ibu penguin mengintip ke bumi melalui lubang dan menangis setiap hari. Ketika musim hujan dimulai, ia diam-diam melompat ke kereta hujan. Kereta tersebut berhenti di stasiun kecil, dan tiba-tiba ia mendengar tangisan bayi. Ia berlari dan menemukan bayi penguinnya sedang menangis dalam mantel hujan berwarna kuning. Lalu ia memeluk erat bayi penguinnya. Seketika keajaiban terjadi. Ibu dan bayi penguinnya hidup bersama dan bermain. Sang ibu mengajari bayinya cara untuk mendapatkan ikan dan bersenang-senang. Sebentar lagi musim hujan akan berakhir. Peri hujan dari negeri awan datang dan berbisik, "Kau harus kembali sebelum awan menghilang. Jika melewatkan kereta hujan terakhir, kau tidak bisa kembali lagi ke negeri awan. Lalu kau takkan bisa mengawasi bayimu dari awan." Ibu penguin sangat sedih tapi tidak menangis. Bayinya juga tersenyum kepadanya. Mereka saling berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal. Ibu penguin kembali ke negeri awan, mengawasi bayinya setiap hari, tapi tidak menangis lagi. Untuk Jae-ho dari ibu. Di awal film terlihat seorang anak kecil bernama Jae-ho telah selesai membaca buku dongeng di hari kematian ibunya yang bernama Seo Ah. Sang ayah yang bernama Woo-jin terlihat sedang meratapi kematian istrinya karena penyakit kanker rahim yang dideritanya. Di situ terlihat Woo-jin disalahkan atas kematian istrinya. Sambil menangis, Jae-ho mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. 1 tahun kemudian, tepatnya di musim panas 2006, dan waktu menunjukkan jam 3 pagi. Woo-jin telah bangun dan akan berangkat ke tempat kerjanya. Ia berangkat di pagi buta dengan menggunakan sepeda seorang diri, meninggalkan Jae-ho yang masih tidur. Woo-jin bekerja sebagai cleaning service di sebuah fasilitas kolam renang di kota. Jae-ho pun bangun dari tidurnya dan pindah ke lemari baju. Setelah Woo-jin selesai membersihkan kolam dan lantai, dia pulang untuk memasak dan membangunkan Jae-ho yang tidur di dalam lemari baju. Setiap bangun tidur, Jae-ho pasti langsung ke depan TV untuk melihat perkiraan cuaca. Dia selalu menunggu datangnya musim hujan. Karena Jae-ho memiliki kepercayaan dan yakin bahwa ibunya akan datang seperti ibu penguin saat musim hujan. Jae-ho bersiap untuk berangkat ke sekolah dengan menggunakan mantel kuning. Mereka selalu menyempatkan mencium foto Seo Ah saat akan pergi. Jae-ho diantar ke sekolah menggunakan sepeda. Setelah mengantar anaknya, Woo-jin kembali ke tempat kerjanya. Di situ terlihat sosok wanita bernama Hyung yang sangat perhatian kepada Woo-jin. Para ibu-ibu pun sangat kagum dengan kegantengan Woo-jin. Tapi Woo-jin selalu mengabaikan mereka karena ia belum bisa berpaling dari Seo Ah. Paman Honggu sedang mengamati pelanggan yang begitu cantik. Lalu Jae-ho datang setelah sekolah. Jae-ho terlihat sedih dan bertanya kepada pamannya, "Apakah ayah bisa berlari?" Dan Honggu menjawab tidak bisa, karena Woo-jin akan pingsan jika terlalu capek. Jae-ho bertanya hal tersebut karena dia akan menjadi perwakilan kelas lomba estafet dengan ayah masing-masing. Dan saat itu pamannya mengajukan diri untuk menggantikan Woo-jin. Dan mereka pun akhirnya sepakat. Lalu Woo-jin datang. Dan Jae-ho terlihat bersemangat karena besok dia bisa berlari estafet dengan paman Honggu. Woo-jin melihat Honggu dan berterima kasih karena telah membantunya. Lomba estafet pun dimulai. Semua murid tampak bersemangat. Lalu Woo-jin meminta izin kepada Hyung untuk meninggalkan pekerjaan karena akan ke sekolah anaknya. Tapi saat akan pergi, dia dipanggil untuk mengganti lampu kolam renang. Terlihat Jae-ho akan didiskualifikasi karena estafet harus dilakukan dengan ayahnya. Jae-ho terlihat sedih dan berniat mengembalikan kaos estafetnya. Saat akan mengembalikannya, Woo-jin datang untuk mencegahnya. Saat estafet berlangsung, terlihat Jae-ho menjatuhkan tongkatnya dan dia tertinggal atas tim putih. Saat dia memberikan tongkat kepada ayahnya, dia tidak berani melihat ayahnya karena takut kecewa.
Woo-jin yang melihat itu memaksakan dirinya untuk berlari cepat lalu menyalip musuhnya. Tapi dia terjatuh dan pingsan sebelum sampai finish. Saat perjalanan pulang, Woo-jin meminta maaf kepada Jae-ho karena telah membuatnya malu. Tetapi Jae-ho malah mengkhawatirkan kesehatan ayahnya. Dan Woo-jin bersumpah atas negeri awan kalau dia tidak akan meninggalkan Jae-ho. Saat Jae-ho digendong ayahnya, dia bilang untuk mencuci selimutnya agar turun hujan. Pamannya yang bilang seperti itu. Dan sampai di rumah, selimut langsung dicuci. Lalu Woo-jin menonton video kenang-kenangan istrinya sambil menangis. Musim hujan pun akhirnya datang. Jae-ho bergegas lari ke stasiun kereta diikuti oleh ayahnya. Jae-ho mencari ibunya dan tidak mau pulang walaupun ayahnya terus membujuk. Setelah menunggu lama, Jae-ho tetap tidak menemukan ibunya. Lalu Woo-jin memaksanya untuk pulang. Namun tidak disangka saat perjalanan pulang, Jae-ho dan ayahnya melihat seorang wanita yang pingsan di sebuah terowongan. Saat mereka membangunkan wanita tersebut, mereka dibuat kaget karena sosok wanita itu mirip sekali dengan Seo-ah, ibu Jae-ho. Jae-ho pun mengira itu memang Seo-ah yang datang dari negeri awan untuk menemuinya. Woo-jin membawa wanita tersebut ke rumah dalam keadaan amnesia. Di dalam perasaan kagetnya terselip rasa senang bahwa mungkin saja istrinya benar-benar telah kembali. Lalu Jae-ho memberitahu banyak foto agar wanita itu mengerti. Jae-ho dan ayahnya sepakat untuk merahasiakan hal itu dari orang-orang. Jae-ho dan ayahnya bilang kalau dia baru sembuh dari sakit, jadi rumahnya berantakan, dan sedang bermain petak umpet di kala itu. Di malam harinya Woo-jin tidak bisa tidur. Dia masih bingung kenapa dia bisa bertemu wanita yang sangat mirip dengan mendiang istrinya. Di pagi harinya mereka terlihat sangat bersemangat. Jae-ho diantar ayahnya ke sekolah. Saat ayahnya kembali ke tempat kerja, Jae-ho malah membolos. Dia malah kembali ke rumah dan bermain dengan ibunya. Saat Seo-ah sedang memasak, kerupuk yang sedang digoreng berterbangan. Woo-jin melindunginya dari kerupuk yang panas. Setelah itu Woo-jin melihat Seo-ah keluar dari kamar mandi. Woo-jin sangat terpesona kala itu. Dan saat Woo-jin akan tidur, Seo-ah menyuruh Woo-jin untuk melepas bajunya agar bisa mengoleskan salep luka bakar di punggungnya. Karena Seo-ah amnesia, dia ingin diceritakan kapan pertama kali bertemu dan menikah. Akhirnya Woo-jin menceritakannya. Di saat itu masih di bangku SMA. Seo-ah adalah murid yang paling pintar di sekolah. Dia sulit sekali didekati. Dan Woo-jin adalah seorang perenang yang hebat. Saat pelajaran renang, Seo-ah ditolong Woo-jin karena tidak bisa berenang. Woo-jin mulai menyukai Seo-ah. Ia berusaha keras mendapatkan cintanya dengan sifat Seo-ah yang kaku. Saat pelajaran dansa, Woo-jin berpasangan dengan Seo-ah karena sama-sama kidal agar bisa seirama. Dada Woo-jin berdebar. Dia salah tingkah dan tidak sengaja melukai Seo-ah sampai mimisan. Lalu Seo-ah berlari karena malu. Setelah kejadian itu, mereka tidak berbicara sampai hari terakhir sekolah. Seo-ah meminta Woo-jin menulis buku alumni miliknya. Tapi pulpennya terbawa lalu Woo-jin mengejar Seo-ah. Tapi Woo-jin tidak menemukan Seo-ah. Lalu Woo-jin menghubungi Seo-ah di musim panas pertama setelah lulus. Dia masih sangat kikuk. Bahkan saat Seo-ah mengangkatnya, dia malah menutup teleponnya. 2,5 tahun tepatnya di liburan musim dingin, Woo-jin memberanikan diri menghubungi Seo-ah dan menanyakan pulpennya. Karena hanya itulah alasan yang dia punya saat itu. Woo-jin sangat girang saat itu karena bisa berbicara dengan Seo-ah. Lalu mereka berdua pun akhirnya bertemu untuk mengembalikan pulpen dan makan bersama. Woo-jin terlihat sangat kaku. Mereka menunggu bis bersama saat hujan. Beberapa kali bis Woo-jin lewat, tapi dia tidak ingin Seo-ah sendirian, jadi dia melewatkannya. Saat naik bis, Seo-ah bilang kalau dia tak akan kembali dari Seoul sampai libur musim dingin. Lalu Woo-jin mengejarnya dan bilang kalau dia akan mengirimkan surat. Lalu Seo-ah tersenyum dan mengelap kepala Woo-jin yang kotor dengan lengan bajunya. Mereka berdua menangis gembira saat itu. Di pagi harinya Woo-jin sangat bahagia saat melihat perkiraan musim hujan yang akan bertahan lama. Saat di dalam kelas, Seo-bin bilang kalau penyebab hujan karena kesalahan ayahnya. Dia bilang hujannya selalu turun setelah mobil ayahnya dicuci. Seo-ah membuka gudang kecil di depan rumah dan menemukan beberapa kenangan.
Di hari berikutnya, Paman Honggu mencoba mengenalkan Woo-jin dengan pelanggannya, tapi Woo-jin tidak mau. Honggu merasa curiga dengan Woo-jin karena terlihat seperti orang yang sedang jatuh cinta. Lalu Woo-jin pun pulang. Tak disangka ternyata pelanggan itu menyukai Honggu. Karena sangat bahagia, Honggu datang ke rumah Woo-jin dengan menggunakan kostum penguin. Di situ Honggu akhirnya bertemu dengan Seo-ah. Saat itu dia sangat takut dan mengira Seo-ah hidup kembali. Lalu dia pun pergi karena ketakutan. Woo-jin melanjutkan cerita cintanya kepada Seo-ah. Saat kencan pertama mereka menonton bioskop dan menunggu bis. Seo-ah memasukkan tangannya ke saku jaket Woo-jin. Akhirnya mereka berpegangan tangan. Itu adalah pertama kali mereka berpegangan tangan. Di saat Woo-jin bercerita, Seo-ah yang sekarang juga memasukkan tangannya ke jaket Woo-jin. Ikatan cinta mereka mulai terjalin perlahan. Kencan kedua adalah saat mereka pergi berdua ke sebuah bukit, menonton bioskop dengan sebuah teropong dan mendengarkan suaranya dari sinyal radio. Di situ mereka terlihat saling jatuh cinta. Saat Seo-ah sedang beres-beres rumah, dia menemukan buku dongeng milik Jae-ho dan dia membacanya. Sebelum tidur, Jae-ho selalu menyempatkan memasang jimat bunga teratai agar hujan selalu turun. Sekarang mereka sudah tidak canggung sama sekali. Berjalan-jalan, bercanda bersama dan saling berbagi kebahagiaan. Karena terlalu capek, ketika sampai rumah akhirnya Woo-jin jatuh pingsan. Ketika bangun, Seo-ah menangis dan bertanya kenapa Woo-jin tidak menceritakan tentang penyakitnya kepadanya. Cerita berlanjut. Setelah kencan ketiga, Woo-jin mengantar Seo-ah ke rumahnya. Dan di situ Seo-ah memberikan jimat bunga teratai agar Woo-jin sukses ujian renangnya. Woo-jin terlihat bersemangat berlatih. Saat berlatih renang, Woo-jin jatuh pingsan. Ternyata dia mempunyai masalah pada bagian otak yang mengendalikan hormon. Dia akan pingsan jika terlalu capek atau gugup. Setelah kejadian itu, Woo-jin merasa hidupnya telah berakhir. Lalu Seo-ah datang menemuinya. Dia mengkhawatirkannya karena Woo-jin berhenti berenang. Woo-jin tidak mau jujur kepada Seo-ah. Lalu Woo-jin bilang kalau dia tidak menyukai Seo-ah lagi. Woo-jin khawatir tidak akan bisa membahagiakannya. Woo-jin bilang jangan bertemu lagi. Lalu Seo-ah menangis kecewa. Setahun berlalu, dan Woo-jin tidak bisa melupakan Seo-ah. Kemudian Woo-jin pergi ke Seoul untuk menemuinya. Tapi saat itu Woo-jin malah menjumpai Seo-ah dijemput seorang laki-laki dengan mobil hitam. Lalu Woo-jin pulang dengan kekecewaan. Setelah itu, mereka berdua benar-benar lost kontak. Woo-jin berpikir semua telah berakhir. Lalu beberapa bulan kemudian Seo-ah menelpon Woo-jin dan mengajak bertemu di stasiun kereta. Setelah turun dari kereta, Seo-ah memeluk Woo-jin. Mereka menangis. Mereka tidak ingin berpisah lagi. Lalu Woo-jin melamarnya dan menikahinya, walaupun orang tua Seo-ah sempat menolak. Woo-jin terus bercerita sampai Seo-ah ini menangis dan memeluknya. Di pagi hari saat sarapan, berita perkiraan cuaca mengabarkan jika musim hujan hanya sekitar 2 pekan lagi. Karena Jae-ho sedih, akhirnya Woo-jin mematikan TV-nya. Seo-ah menemukan sebuah buku diari. Buku diari itu adalah milik Seo-ah yang telah meninggal. Dia membacanya saat hujan. Lalu dia mengajari Jae-ho menggoreng telur, mencuci pakaian, bersih-bersih ruangan, dan mandi sendiri. Agar suatu saat dia bisa mandiri dan siap ditinggalkan ibunya ketika musim hujan berakhir. Saat semua sudah tidur, Seo-ah menonton video di mana Jae-ho masih bayi. Dia pun terus menangis kala itu. Setiap malam ternyata Woo-jin dan Honggu mencari kayu untuk menutup terowongan kereta api, agar Seo-ah tidak bisa kembali ke negeri awan. Saat itu Woo-jin mendapat telepon dari ibu Seo-jin yang marah-marah karena Jae-ho mencuci mobil ayah Seo-bin agar hujan datang. Dia tidak ingin ibunya pergi. Dia menangis dalam kesedihannya. Lalu Woo-jin memeluk Jae-ho. Dia pun merasakan hal yang sama. Seo-ah datang ke toko Honggu untuk meminta bantuan mengirimkan kue ulang tahun dengan ucapan darinya setiap tahun. Jika suatu saat nanti dia benar-benar pergi. Woo-jin terlihat berusaha keras mengumpulkan kayu untuk menutup terowongan. Saat pulang, Seo-ah melihat Jae-ho sedang di luar mencarinya. Dia bilang hanya membeli kue di toko Paman Honggu. Malam harinya mereka merekam momen ulang tahun Jae-ho. Mereka terlihat bahagia dan bersedih karena perpisahan akan terjadi nanti. Woo-jin memeluk dan mencium Seo-ah dengan emosional. Mereka tampak bersedih. Tiba di saat acara pentas seni Jae-ho di sekolah, dan Seo-ah di depan sekolah menunggu kedatangan Woo-jin. Woo-jin terlihat sudah rapi, tapi di saat itu ada trainer renang yang tenggelam, dan Woo-jin berusaha menolongnya. Saat pentas seni berlangsung, Jae-ho tidak melihat ibu dan ayahnya di situ. Dia terlihat bersedih. Lalu Seo-ah masuk ke dalam ruangan pentas seni. Jae-ho melihat ibunya saat itu.
춤을 잘한다. 내 꿈은 국가대표가 된 다음에 무지개 장갑이다. 우리 제일 좋아하는 만화를 Sekarang adalah giliran Jaeho mengucapkan kalimat cita-cita. Dia bilang dia bisa mandiri, dia bisa jadi anak yang hebat. Dia akan melindungi ayahnya seperti janjinya kepada ibunya. Seketika ibunya menangis bangga dan semua orang bertepuk tangan. Di sisi lain, Woo-jin terlihat pingsan setelah menolong trainer yang tenggelam. Woo-jin akhirnya tidak bisa datang ke pentas seni. Matahari pun terbit, musim panas telah datang. Woo-jin berlari menuju sekolah, dan Jaeho bergegas pulang ke rumah dan mengejar ibunya yang sedang berjalan menuju terowongan kereta api. Jaeho dan ibunya bertemu di terowongan. Lalu Woo-jin bergegas pulang dengan sepedanya. Dia menabrak trotoar. Karena sepedanya rusak, dia berlari menuju terowongan. Jaeho menangis dan meminta maaf kepada ibunya karena ibunya sakit setelah melahirkannya. Tapi ibunya bilang dia takkan bahagia tanpa kehadiran Jaeho. Meskipun hidup sampai 100 tahun, ibunya bilang dia akan pergi ke negeri awan dan terus mengawasi Jaeho. Tumbuhlah dengan baik dan lindungi ayah seperti janjimu. Mereka meratapi perpisahan yang sebentar lagi akan terjadi. Woo-jin berlari sekuat tenaga agar sampai ke terowongan. Dengan semangatnya dia mampu bangkit setelah hampir pingsan. Dia terus berusaha berjalan dan memanggil nama Seo-ah. Dia teringat saat Seo-ah bilang untuk menjaga Jaeho sekuat tenaga. Jika sudah tidak kuat, aku akan menunggumu di negeri awan dan menyiapkan tempat di sebelahku untukmu. Akhirnya Woo-jin pun sampai ke terowongan dan bisa melihat Seo-ah untuk terakhir kalinya. Singkat cerita, Seo-ah pun pergi. Setelah semua kejadian itu, Jaeho dan ayahnya terlihat lebih tangguh dan bersemangat. Woo-jin sekarang menjadi trainer renang. Saat di rumah dia membaca diari istrinya yang menceritakan pertama kali istrinya menyukai Woo-jin ketika berpapasan di gang sempit di kala hujan, dan ternyata mereka satu kelas. Dia mengagumi Woo-jin saat berenang, saat dia malu karena diselamatkan ketika tidak bisa berenang, saat salah menjawab waktu ditanya punya pulpen atau tidak, saat sengaja salah langkah agar bisa bersama Woo-jin. Dia sengaja menyimpan pulpen itu. Ia beberapa kali mencoba menghubungi Woo-jin. Ia selalu menunggu telepon dari Woo-jin. Ia selalu berharap. Ia mengagumi Woo-jin sebelum Woo-jin mengaguminya. Akhirnya aku bisa kencan denganmu. Aku bisa memegang tanganmu. Dan kita perlahan semakin dekat. Kita putus setelah 3 kali berkencan. 너무너무 보고 싶어. Aku sangat merindukanmu. Aku melihatmu saat kamu datang ke Seoul. Saat aku mengejar dan memanggilmu, kau tidak mendengarnya. Aku mengejarnya tapi di situ aku mengalami kecelakaan. Saat aku tersadar, aku melompat 8 tahun ke masa depan. Saat kecelakaan umur 25 tahun, aku kehilangan ingatanku. Lalu aku bertemu dirimu dan Jaeho anak kita di umur 33 tahun. Semua terasa aneh tapi tidak asing. Namun aku jatuh cinta lagi. Ciuman pertamaku adalah denganmu. Kita saling mencintai dan kita berpisah lagi. Saat aku tersadar lagi, aku berada di rumah sakit. Aku bangun setelah koma nampakkan secara ajaib. Aku kira semua itu mimpi. Namun setelah waktu berlalu, aku mulai ingat. Kenangan indah bersamamu begitu nyata. Aku tidak bisa bercerita kepada siapapun. Aku bahkan tidak percaya pada diriku sendiri. Lalu aku melihat ke masa depan, dan yang kulihat bisa menjadi nyata. Menikahimu dan punya anak bernama Jaeho. Tapi aku meninggal di usia 32 tahun. Aku meninggalkanmu dan Jaeho. Aku sangat takut. Aku takut tidak bertemu denganmu lagi. Mungkin aku akan menikahi orang lain agar terus hidup. Aku kira jika begitu aku takkan meninggal di usia 32 tahun. Namun apa aku bahagia? Lalu aku sadar bahwa aku selamat dari kecelakaan itu. Karena kau dan Jaeho menungguku di masa depan. Aku menelponmu Woo-jin. Woo-jin dan Jaeho yang kusayang. Aku datang untuk bersama kalian, dan akhirnya aku bertemu denganmu di stasiun. Aku mencintai waktu bersamamu. Hidupku bahagia. Seperti yang tertulis di akhir buku diari. Sekarang adalah hari ulang tahun Jaeho yang ke-20. Paman Honggu mengantar roti ulang tahun dan kartu ucapan dari ibunya. Di situ Jaeho selalu mengumpulkan kartu ucapan itu. Mereka terlihat sangat bahagia saat ini. Dan film ini pun tamat.